Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Aryawananta dengan nomor induk mahasiswa 24570001 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian sistem dan unsur-unsur sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur sistem yaitu ada tujuan yang berarti hasil akhir atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu sistem, komponen yang merupakan bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk suatu sistem, interaksi yaitu hubungan antara komponen-komponen tersebut dalam sistem yang memungkinkan sistem bekerja secara efektif, lingkungan yang ini faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sistem baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme kerja adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh sistem untuk beroperasi dan mencapai tujuannya. Pancasila sebagai sistem berarti bahwa kelima sila dalam Pancasila saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sistem sendiri dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri Pancasila sebagai sistem. Kesatuan yang utuh. Setiap sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, tapi saling melengkapi dan mendukung. Struktur yang hierarki dan berjenjang. Pancasila tersusun secara sistematis, mulai dari sila pertama sebagai dasar utama hingga sila kelima sebagai tujuan akhir. Memiliki fungsi dan tujuan. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berisi nilai-nilai dasar. Setiap sila mengandung nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi dasar bagi hukum dan kebijakan negara. Pancasila sebagai sistem yang statis. Sistematis berarti tersusun dalam suatu pola yang teratur dan logis. Pancasila sebagai sistem memiliki susunan yang tidak bisa dipisahkan. Nggak seperti hubunganmu dengannya, di mana setiap sila saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang harmonis. Pancasila sebagai sistem yang logis. Sila pertama hubungan logis antara sila Pancasila. Sila pertama menjadi dasar moral dan spiritual bangsa. Sila kedua, jika manusia memiliki nilai ketuhanan, maka ia akan menghargai dan memperlakukan sesama dengan adil dan beradab. Masyarakat yang beradab dan adil cenderung lebih mudah bersatu. Hubungannya dengan sila keempat, yaitu negara yang bersatu membutuhkan sistem pemerintahan yang demokratis dan bijaksana. Sila kelima, jika demokrasi berjalan dengan baik, persatuan tetap kuat, kemanusiaan dijunjung tinggi. Implementasi sila pertama, yaitu kebebasan beragama. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan. Toleransi antar umat beragama, menghormati perbedaan keyakinan dan tidak merendahkan agama lain. Menjalankan ajaran agama masing-masing dengan baik. Beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dengan penuh kesadaran dan ketakwaan. Inti sila kedua, mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, hukum, maupun ekonomi. Mengerti sesama sebagai ciptaan Tuhan yang setara dan berhak hidup layak, aman, dan bermartabat. Menunjukkan sikap yang luhur, tidak semena-mena, dan selalu menjunjung norma sosial, hukum, dan moral. Sekian yang ingin saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.